Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tantri Febi Maharani dengan NIM 2101798. Saya mahasiswa Prodi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, di video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi tubuh beserta bagian-bagian dan fungsinya. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi syarat salah satu tugas mata kuliah dasar. Nah, otak merupakan organ paling kompleks di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia. Organ ini memiliki lebih dari 100 miliar sel saraf yang saling berkaitan. Sistem saraf otak ini sebagai pengatur dan pengendali semua fungsi dalam tubuh kita. Nah, otak ini dibagi atas beberapa bagian, di antaranya yaitu yang pertama ada otak besar atau yang disebut juga dengan cerebrum. Nah, cerebrum ini permukaan dari cerebrum disebut dengan cerebral cortex. Nah, cerebral cortex ini merupakan bagian di area otak yang membuat koneksi yang disebut dengan sinaps. Nah, lalu di bagian otak besar juga terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada frontal lobe atau lobus frontal. Nah, lobus frontal ini berfungsi sebagai pusat pengontrolan gerakan volunter di gyrus presentalis. Ya, di gyrus presentalis. Nah, di lobus frontal ini terdapat area asosiasi motorik. Nah, lalu yang kedua itu ada lobus parietal. Lobus parietal yang sebelah sini. Ini tuh sebagai pusat kesadaran sensorik di gyrus presentalis, area sensorik primer. Lalu di lobus parietal ini terdapat area asosiasi sensorik. Nah, lalu yang ketiga ada lobus occipital. Nah, lobus occipital ini berfungsi sebagai pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan, menginterpretasi dan memproses rangsangan penglihatan dari nervus opticus atau syaraf mata dan mengasosiasikan rangsangan ini dengan informasi syaraf lain dan memori. Dan lobus occipital ini juga merupakan lobus terkecil. Nah, lalu yang keempat ada lobus temporal. Nah, lobus temporal itu letaknya di sini. Ini itu berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi. Lalu lobus temporal juga sebagai pusat pendengaran. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada cerebellum atau yang disebut juga dengan otak kecil. Otak kecil ini terdiri di belakang dan di bawah dari otak besar. Nah, meskipun ukurannya kecil, ini tuh cerebellum ini gak kalah penting loh. Fungsinya itu sebagai pengontrol keseimbangan, lalu sebagai koordinasi gerakan tubuh, serta mengatur posisi. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang batang otak. Nah, batang otak ini menghubungkan antara otak dengan susun tulang belakang. Nah, batang otak ini terdiri atas 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada otak tengah. Otak tengah atau disebut juga dengan reticular activating system. Nah, fungsinya itu untuk mengendalikan gerakan dan memproses informasi yang diperoleh secara audio dan visual. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini ada pons. Pons itu letaknya di sini ya. Nah, pons ini terdiri dari sekumpulan saraf yang mengirimkan informasi sensori ke otak. Yang selanjutnya yang ketiga ada medulla oblongata. Ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Nah, yang selanjutnya ada diencephalon. Nah, itu terdiri dari talamus dan hipotalamus. Nah, talamus ini berfungsi sebagai pemancar informasi yang datang dari seluruh syaraf. Nah, yang kalau hipotalamus itu berfungsi sebagai mengendalikan suhu tubuh, tekanan darah, emosi, pola tidur, dan produksi hormon. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir yang saya akan jelaskan dalam video ini yaitu adalah ganglia basal. Setiap fungsi pada otak membutuhkan bagian yang disebut ganglia basal. Keberadaan bagian ini berfungsi untuk mengelola pesan untuk disampaikan ke beberapa bagian otak.
bagian ini berada mengelilingi sebagian dari talamus. Nah, segitu saja dari saya, penjelasan sedikit. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan dan pengucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum.